Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isarin ila yaumiddin. Orang tuamu bukan pembantu. Suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang mengajar para sahabatnya, datanglah tamu yang sangat tampan, sangat energi, sangat bersih. Begitu tamu-tamu memberikan salam, dia duduk di hadapan Rasulullah. Lututnya nempel dengan lutut Rasul. Saya tanya, kalau ada orang datang bertemu dengan seseorang lalu duduk berhadapan, duduknya lututnya sampai nempel, kira-kira akrab apa akrab? Sangat-sangat akrab. Orang tadi bertanya, sampaikanlah kepadaku apa itu rukun iman? Rasul bersabda, ini benar. Sampaikanlah kepadaku apa rukun Islam? Ini benar. Sampaikanlah kepadaku apa rukun Islam? Ihsan. Ini benar. Sampaikan kepadaku kapan datangnya hari kiamat? Rasul menjawab, yang bertanya dengan yang ditanya tidak ada yang lebih tahu. Lalu orang tadi bertanya, coba sebutkan tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya, perempuan jumlahnya lebih banyak daripada kaum laki-laki. Itu sekarang udah tanda kiamat, no. Bapak-bapak segitu doang, mak-mak sampai segini seputar-putar. Nih, kiamat sudah dekat. Terus apalagi? Orang kampung berlomba-lomba pindah ke kota. Orang kota pengen tinggal di kampung. Pasir naik, batu turun. Orang yang tidak pernah terbayang jadi orang kaya, tidak pernah terbayang jadi pejabat, sekarang bisa orang-orang kampung jadi kaya, jadi pejabat. Iya apa iya? Iya. Kemudian orang mengenakan pakaian tapi seperti telanjang. Anda lihat, banyak sekali orang pakai baju tapi seperti telanjang. Ini udah pakai baju beneran. Masya Allah. Banyak tandanya. Di antaranya lagi, pembantu melahirkan tuanya. Nah, ini yang kita dulu sekarang. Apa sih yang dimaksud pembantu melahirkan tuanya? Boleh jadi yang pertama, anak memperlakukan orang tuanya seperti pembantu. Misalnya, saya punya anak, saya punya mantu. Anak saya kerja, mantu saya kerja. Mantu saya punya anak. Karena mereka dua-duanya kerja, saya sebagai orang tua ketempuhan ngurusin anak-anak mereka. Maaf pemirsa, merawat cucu mah semua juga senang. Iya apa iya? Siapa yang udah punya cucu di antara Anda? Turun. Siapa yang sayang dengan cucu? Normal. Kalau kita sekali-kali merawat cucu kita, wajar, senang, bahagia, saya saja. Walaupun merasa sok sibuk, bukan sibuk beneran, baru sok sibuk. Kalau nggak ketemu cucu, Kang, saya SMS-in cucu itu menantu saya, bawa anak lu pada kesini. Wow, rame ngumpul, kebahagiaan luar biasa. Ngumpul dengan anak cucu mantu, ada berkat, rame-rame makan. Cucu berantem, yang numpain air, yang nangis, yang segala macam. Anda tahulah kelakuan cucu kita dari kecil. Bahagia. Kalau itu yang kita lakukan. Maaf, jujur nenek-nenek, saya tanya, jawab. Kalau kita ditugasin sama anak mantu kita, Mama maaf ya mah, saya akan kerja, istri saya kerja, nggak ada pembantu. Tolong ya mah urusin anak-anak saya. Kalau anak nyuruh emaknya kayak begitu, kira-kira ibu bagaimana? Rela nggak? Rela nggak? Jujur. Maaf, cucu yang diasuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, Allah Maha Adil. Ketika manusia masih muda dia punya bayi, gagah perkasa, mandi juga berkali-kali,
Nggak apa-apa kalau keompolin, nggak menggigil. Coba nenek-nenek keompolin, mandi lagi, cucunya rewel, diasuh, menyusahkan. Kalau sekali-kali ngumpul kita senang bahagia, tapi kalau itu jadi tugas rutin kita, saya yakin siapapun sebagai manusia normal, kalau itu tugas rutin bertahun-tahun dengan kerewelan anak kecil, Masya Allah, berat kita. Inilah yang disebut sebagai pembantu melahirkan tuanya. Kita pembantu, anak kita jadi tuan kita, nyuruh-nyuruh kita. Atau yang disebut pembantu melahirkan tuanya, anak ini selalu perintah orang tuanya. Mah, tuh anaknya. Apalagi yang sangat menyakitkan, apalagi bukan hanya ngurusin cucunya, kerjaan rumah tangga pun nenek-nenek yang ngurusin. La ilaha illallah, kapan kita ngajinya? Kapan kita istirahatnya? Wahai para anak dan mantu, sadar kalian, kita ini nenek-nenek sudah semenjak dalam kandungan. Kalian ini sebagai anak nyusahin orang tua. Di kandungan, melahirkan, menyusui, dibesarkan, diarahkan. Itu menyusahkan kita semua. Walaupun kita ikhlas, tapi kalian harus tahu diri. Ridallah pi ridal walidain, suhtullah pi suhtil walidain. Saya yakin kalimat ini sudah tahu semuanya umat Islam. Hafal di luar kepala. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Tapi tanya hadis ini, apakah kita sudah melaksanakannya apa belum? Masya Allah, ini mah kadang-kadang tidak membuat orang lain ridho. Coba caranya bagaimana sekarang? Biar kita tidak menjadikan orang tua kita pembantu kita. Urusin makanan mereka. Jangan sampai anak mantu cucu makan yang enak-enak. Emaknya Nun di kampung sana makan, ya Allah, istilahnya makan coba nasi aki. Kemana hati perasaan kalian wahai anak-anak? Bukankah ketika kalian masih kecil, kita sebagai orang tua siap setiap saat, walaupun lagi tidur tengah malam sekalipun, memberikan makanan buat kalian biar gak kelaparan. Gedean sedikit sudah tidak nyusu, kita suapin. Kenapa? Kita orang tua tahu persis, kalian anak-anak belum bisa nyuap sendiri. Kita suapin. Kita samperin kemana tuh anak lari, kemana jalan, kita suapin. Takut anak kita kelaparan. Apakah kalian memikirkan takut orang tua kalian kelaparan? Enggak. Masya Allah. Sampai kadang-kadang orang tua rela dia kelaparan, dia tidak makan asal anaknya kenyang. Pernahkah Anda memerlukan kebutuhan makan orang tua daripada diri sendiri? Perhatikan kebutuhan mereka. Kamarnya udah bersih belum? Spraynya rapih enggak? Itu dipikirkan oleh anak. Tidak sedikit yang namanya orang tua waktu kaya semuanya buat anak-anak. Apa yang mama punya buat kalian, mama capek juga buat kalian. Senang gak masalah, yang penting kalian bahagia. Ambil pengen rumah yang mana? Ambil pengen kamar yang mana? Mobil yang mana ambil? Kebun yang mana kalian pengen bikin toko? Pakai. Buat kalian mama udah cukup. Apa ketika anak-anak kita kaya raya, dia rela memberikan segala-galanya buat kita? Belum tentu. Mereka kebanyakan lebih mengutamakan anak bininya daripada emaknya yang sudah jompo. Dosa besar. Itulah yang disebut anak menjadikan orang tuanya pembantu. Jangan kalian lakukan itu, karena itulah kunci neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Jadikan orang tua kita adalah rajanya kita, yang Anda harus camkan di benak Anda. Kalau kita berbakti kepada orang tua, rezeki ngalir dengan derasnya di semua arah. Orang tua ridho. Tapi kalau Anda menyakiti hati orang tua, rezeki seret karena Allah tidak ridho. Jangan lupa camkan di benak Anda, biar Anda sadar yang selama ini menjadikan orang tua Anda pembantu Anda dan hanya menyalahkan orang tua.